Hey guys, balik lagi dengan Koko. Akhirnya sebuah smartphone yang saya tunggu-tunggu datang juga nih. Ini dia Asus Zenfone 8 yang beberapa waktu lalu di launching secara global, dan kali ini saya berkesempatan untuk nyobain smartphone ini. Thank you Asus. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai video unboxingnya. Jadi saya terima Zenfone 8 ini sudah dalam posisi tidak tersegel. Boxnya warna abu-abu dengan desain yang minimalis. Cuman ada angka 8 di bagian depan dan tulisan Asus Zenfone 8 di bawahnya. Bagian atas ada tulisan Asus, bagian kiri dan kanannya ada tulisan Zenfone 8. Terus untuk bagian belakangnya ada beberapa tulisan Cina. Sepertinya ini keterangan produknya ya. Oke, dibuka pertama bakal ada box tipis. Di dalamnya ada pin ejector SIM card khas Asus. Terus ada buku panduan dan hardcase polos berwarna hitam. Terus baru ada Zenfone 8-nya yang masih ke wrapping. Lalu kabel data USB Type-C ke Type-C, dan terakhir power adapter dengan output maksimal 30 watt. Lanjut handphone. Wah, gile. Ini sih jadi ngingetin saya ketika pakai Zenfone 5 dulu. Bodinya pas banget buat digenggam satu tangan. Kerasa kecil sekarang karena udah terbiasa pakai handphone yang lebih gede. Backcase-nya hitam polos, cuman finishingnya masih mudah buat tinggalin bekas di jari. Handheldnya terasa banget solidnya. Tepat di tengah cuman ada tulisan Asus Zenfone dan setup dual kamera dengan LED flash yang dibungkus frame persegi ini di pojok kiri atas, yang penempatannya tuh nggak di pojok banget. Di bagian frame sisi kanan kamu bakal ketemu tombol power yang berwarna biru dan tombol volume. Sisi atas ada lubang mic dan lubang audio jack 3,5 mm. Sisi kiri cuman ada garis-garis antena. Sisi bawah ada slot SIM card, lubang mic, lubang USB Type-C dan lubang speaker. Asli nih ya, jika saya bandingin dengan beberapa smartphone yang ada di studio, pertama saya ada daily saya dulu nih. Kalau dengan Samsung Note 20 Ultra jelas jomplang banget. Kamu bisa manuver di layarnya si Zenfone 5 ini cukup dengan satu tangan. Sedangkan kalau Samsung Note 20 Ultra harus pakai dua tangan. Lalu kalau sama ROG 3 masih bisa tuh pakai satu tangan, cuman kerasa banget. Atau sama flagshipnya Vivo X60 Pro. X60 Pro sih desainnya juga ergonomis ya, digenggam juga enak, namun area sentuhnya tuh tetap lebih luas Zenfone 8 kalau pakai satu tangan. Jadi menurut saya Zenfone 8 ini perfect banget handheldnya. Body frame rada melengkung, di tangan juga ergonomis, dan mudah jika mau dioperasiin pakai satu tangan aja. Walaupun tetap saya ada kurang sukanya, yaitu di bagian backcase yang berasa licin kalau buat di tangan saya. Oh ya, layarnya ini berukuran 5,9 inch beresolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel, berpanel Samsung AMOLED dan sudah didukung refresh rate 120Hz. Jelas kalau buat saya nggak ada komplain karena sudah pakai AMOLED. Walau memang layarnya berasa kecil karena terbiasa dengan Samsung Note 20 Ultra. Tapi layar segini tuh sebenarnya juga sudah cukup banget buat berselancar di sosial media hingga buat nonton YouTube sekalipun. Ada pansel kecil di pojok kiri atas dengan bezel kiri kanan atas bawah yang bisa dibilang nggak terlalu tipis. Sudah support SDR10+ dan punya brightness sampai 1100 nits. So gambarnya lebih tajam dan lebih cerah tentunya. Lanjut lagi soal performa. Asus Zenfone 8 ini ditenagai SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G berkekuatan octa-core up to 2,8 GHz dikombinasi dengan GPU Adreno 660. Dan unit yang saya pegang ini punya RAM 16GB dan ROM 256GB. Kalau dilihat di atas kertas sih sudah jelas kalau performanya ini nggak perlu diragukan lagi. Jadi saya nggak akan banyak ngomong soal performa. Palingan ini saya kasih tunjuk aja untuk skor Antutu 9 di angka 790 ribuan, dengan detail skor CPU 199 ribuan dan skor GPU 291 ribuan. Lalu di Geekbench 5 angka single core di 1117 dan angka multicore di 3465. Terus kalau dipakai buat main game PUBG, saya bisa dapat settingan rata kanan di Ultra HD, atau biasanya sih saya mainnya di smooth extreme aja. Asli, kalau pakai prosesor tinggi gini nyaman banget. Gyro-nya juga oke banget, walaupun layarnya nggak gede, tapi saya ngerasa masih nyaman buat main game yang satu ini. Cuman masalahnya di baterai aja. Dari 28 menit saya bermain, baterainya berkurang 10% dan memang berasa panas. Secara fitur tuh di Zenfone 8 ini kamu bakal dapat seperti layaknya flagship yang lain. Ada NFC, terus ada game Genie, dan juga sudah punya sertifikat IP68. Cuman info dari Asus untuk jangan dimasukin di kolam, jadi ini cuman ku coba jujur aja ya.
Lanjut ke bagian kamera, di sini bisa dibilang unik atau pelit atau mungkin Asus yang cerdas. Kenapa begitu? Karena untuk setup kamera belakangnya tuh cuman ada dua, yaitu rear kamera 64 megapiksel Sony IMX686 dan ultra wide kamera 12 megapiksel Sony IMX363. Sedangkan untuk kamera depan 12 megapiksel IMX663 with dual PDAF. Fitur yang diberikan tuh mulai slow-mo, time-lapse, portrait, dokumen, pro video hingga night. Untuk output videonya kamu bisa merekam hingga 8K untuk kamera belakang dan 4K untuk kamera depan. Berikut ini untuk beberapa hasil contohnya. Kesimpulan awal ketika unboxing kali ini, saya rasa Zenfone 8 ini cukup banget buat memuaskan saya yang rindu dengan smartphone ergonomis seperti ini. Punya performa yang tinggi, layar memuaskan, grip nyaman, kamera juga sudah cukup banget. Jadi ibaratnya big in performance, compact in size. HP idaman banget buat mungkin beberapa orang yang tipenya tuh kayak saya. Cuman saat ini masih belum dirilis resmi di Indonesia. Tunggu aja infonya, sebentar lagi kok rilisnya. So, biar nggak ketinggalan update, jangan lupa untuk subscribe channel kami ya. Oke, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.